Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para pemirsa Risalah Dakwah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita selalu bisa melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita, melaksanakan segala perintah-perintahnya, dan berusaha untuk melaksanakan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu atas nikmat, taufik dan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Maka patut kita selaku muslim, selaku muslimat untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya yang selalu berharap kepada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Risalah Dakwah TV dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa akhlak, kelakuan, tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bisa lakukan, yang kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengambil daripada contoh-contoh perilaku kehidupan beliau, sehingga kita mendapatkan daripada keberkahan, mendapatkan ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengambil beberapa contoh kehidupan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin pemirsa Risalah Dakwah TV yang Allah muliakan, Rasulullah adalah sesosok manusia yang begitu hebat. Rasulullah merupakan manusia yang tidak hanya terkenal di kalangan para manusia, bahkan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terkenal sealam jagat raya ini. Bahkan namanya Rasulullah, nama Nabi kita Nabi Muhammad, sebelum jasadnya ada di dunia ini, Allah sudah menyandingkan nama beliau dengan nama Allah Subhanahu wa taala di aras Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala Nabi Adam ketika didatangkan seorang sosok wanita yang bernama Hawa, ketika itu ingin mempersunting, ingin menikahi, menjadikan teman hidupnya, lalu kata apa Allah, sebelum Hawa menjadikan atau dijadikan oleh Nabi Adam sebagai pasangan hidupnya, Allah Nabi Adam ini diperintahkan untuk melamarnya, untuk menikahinya dengan mahar, yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak kisah yang lainnya. Maka Nabi Muhammad adalah sesosok makhluk yang begitu hebat. Kehebatannya tidak hanya diakui oleh kalangan muslim, tapi juga diakui oleh orang-orang non-muslim. Banyak yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang nomor satu di dunia yang kelakuan, tingkah lakunya itu bisa merubah orang-orang yang tidak baik, bisa merubah peradaban dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Di sini Allah menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah menggunakan dua kalimat taukid, dua kalimat yang menandakan bahwa omongan Allah, firman Allah memang yang betul-betul dan memang benar-benar harus kita akui, bahwa dan kita yakini Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya, Allah itu tidak pernah mengingkari omongannya. Terlebih lagi di ayat ini Allah menggunakan dua kalimat taukid sebagai penguatan daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kata inna, wa innaka, kata inna. Yang kedua adalah la'ala, inna dan la'ala. Di dalam kaitannya dengan ilmu
bahasa Arab, tata bahasa Arab, inna dengan la'ala ini merupakan kalimat penguat dalam setiap omongan. Nah, ternyata Allah gunakan sebagai pujian untuk memuji daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad la'ala itu pasti dengan khuluqin azim, mempunyai akhlak yang paling bagus, mempunyai akhlak yang paling mulia. Bahkan Nabi Muhammad ini dijadikan oleh Allah sebagai ikutan, sebagai qudwah, sebagai panutan. Untuk siapa? Tentunya adalah untuk umatnya, yaitu umat muslim, muslimin dan muslimat. Dan tidak hanya itu, ketika ada orang non-muslim menggunakan bertingkah laku sesuai dengan ajaran Rasulullah, bertingkah laku seperti apa yang pernah diperbuat oleh Rasulullah, walaupun dia non-muslim, tapi insya Allah dia pasti akan mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia saja. Kalau orang muslim tidak hanya di dunia, bahkan juga insya Allah pastinya di akhirat. Tapi bagi kalangan non-muslim, kalau seandainya mereka menerapkan tingkah pola kehidupan Rasulullah, dia pun akan bahagia di alam dunia. Kita akan coba mengupas beberapa akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu kita sama-sama tahu bahwa Rasulullah ini, Nabi Muhammad ini diperintahkan, diutus oleh Allah ke kaum jahiliyah, yaitu pada saat itu di Mekah Al-Mukarramah. Nah, di Mekah ini pada zaman dahulu itu disebut zaman jahiliyah. Kenapa zaman jahiliyah? Karena pada masa sebelum Rasulullah lahir, sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi, sebelum diutus menjadi rasul, di kalangan Arab itu dikenal dengan istilah budaya Arab jahiliyah. Bukan karena mereka bodoh, bukan. Bukan karena mereka tidak berilmu, bukan. Bukan karena mereka tidak punya harta juga, bukan. Tapi karena rusaknya moral, rusaknya akhlak yang diterapkan, yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ketika itu di kalangan bangsa Arab. Nah, maka wajar ketika Rasul diutus ke sana, diutus ke kaum jahiliyah, ke kaum Arab dan lain sebagainya. Pada mulanya Rasul diutus di sana adalah untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak dan adab serta kehidupan manusia, khususnya umat muslim dan umumnya untuk kalangan masyarakat dimanapun berada dan siapapun ataupun apapun agamanya. Yang pertama adalah bahwa Rasulullah SAW itu ketika dia diberikan makanan ataupun juga baju, yang ada itu pasti dipakai, tidak pilih, tidak memilih. Ketika ada makanan yang disediakan di hadapannya, dia tidak memilih lagi atau tidak menanyakan, ini masih kurang, itu masih kurang. Enggak, tidak seperti kita. Ketika ada baju yang disodorkan oleh istri kita atau baju yang disediakan oleh orang tua kita yang ingin kita pakai, ternyata bajunya tidak serak di hati, kita biasanya ngomong, ini nggak sesuai dengan baju saya, kamu gimana sih mah, ini nggak sesuai dengan baju aku pakai, aku inginkan. Biasanya kita suka ngomong begitu. Itu bagi para suami. Ataupun misalkan kita selaku anak, mah ini nggak sesuai dengan aku pakai sih, aku pengen pakai yang ono, coba mah tolong carikan. Nah, Rasulullah tidak seperti itu. Apa yang ada maka dia pakai, apa yang dihidangkan maka dia akan makan. Itu yang pertama. Yang kemudian, yang kedua adalah wala yas'alu anil mafqudi wa madza ta'aman kuton. Yang kedua adalah Rasul itu tidak pernah menanyakan atau tidak juga pernah mencela makanan yang ada di depan dia ketika makanan itu ternyata apa? Ternyata kurang enak ataupun kurang mengena di dalam lidahnya. Dia tidak pernah dicela. Lain dengan kita, ketika makanan mungkin itu asin atau terlalu gurih atau makanan ini terlalu pedas, kita pasti ngomong. Apalagi kalau istri kita yang masak ada kesalahan, bukan main, istri kita bisa dimarahin. Kamu gimana sih masak? Yang benar dong, yang betul dong. Nah, itulah kita. Tapi Rasulullah tidak pernah melakukan hal yang demikian kepada istri-istrinya. Ketika ada yang dihidangkan, maka dia akan makan. Tatkala makanan itu tidak enak, tidak nyaman, dia tidak mencelanya. Tapi apa? Yang dia lakukan adalah dia meninggalkan makanan tersebut. Atau bahkan terkadang pernah suatu masa ketika dia dihidangkan makanan oleh istrinya Siti Aisyah, ternyata makanan itu asin, makanan itu terlalu banyak garam. Nah, karena pada waktu itu pada saat Siti Aisyah masak ini menyampurkan garam terlalu banyak, lalu dihidangkan kepada Rasulullah dan dimakan pada saat itu oleh Rasulullah, rasanya begitu asin.
Tapi apa kata Rasul? Rasul tidak memarahi istrinya, bahkan istrinya diajak makan. Wahai Humairah, mari kita makan bersama. Nah kemudian tatkala Siti Aisyah mencoba makanan yang dihidangkan kepada Rasulullah, apa yang telah dimasak oleh beliau, oleh Siti Aisyah, ternyata apa? Ternyata makanan itu begitu asin. Lalu kemudian apa? Siti Aisyah pada saat itu merasa bersalah dan langsung memohon maaf kepada Rasulullah SAW. Apakah Rasul marah? Ternyata Rasul tidak sama sekali marah. Bahkan dia mengajak makannya, memberitahu istrinya dengan cara apa? Dengan cara mencoba untuk menyicipi makanan yang sudah ada. Nah, yang bagus kita harusnya mencontoh seperti itu. Tatkala disediakan makanan oleh istri kita, kita makan. Lalu terasa tidak nyaman, jangan dibentak istri kita, jangan dimarahi, ajak makan, biar dia tahu rasanya seperti apa. Nah, itulah salah satu. Kemudian juga ada lagi akhlak Rasulullah SAW itu, ketika ada orang yang mencela dia, kemudian ketika ada orang yang berbuat jahat kepada dia, apakah dia berbuat balik jahat? Tidak. Rasulullah itu tidak berbuat jahat kembali kepadanya. Rasul itu malah berbuat baik. Kita dengar cerita-cerita Rasul tatkala Rasul itu diludahin ketika dia mau sholat. Beberapa kali diludahin, ya kan, sehari ini dia diludahin sama orang tersebut. Kemudian besok kembali lagi ketika Rasul mau sholat lagi pun begitu sama, diludahi kembali. Nah ketika hari berikutnya, pada saat Rasul mau kembali melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kemudian ketika pada saat pas di rumah orang yang suka meludahi Rasulullah, Rasul berhenti sejenak. Jadi dari jalannya dia berhenti sejenak. Nah kemudian dia biasanya diludahin di pas depan situ. Kemudian begitu Rasul sampai situ, kok nggak ada yang ngeludahin saya, kata Rasulullah begitu. Kemudian dia nengok ke kanan ke kiri, kok nggak ada. Akhirnya apa? Rasul kembali ke masjid, kemudian menanyakan kepada para sahabat. Kata Rasul, di mana orang yang biasa meludahi aku, hari ini dia tidak meludahi aku. Hari ini aku tidak menemuinya. Oh ya Rasulullah, dia sedang sakit. Nah kemudian apa? Kalau kita ngedengar orang yang zolimin kita, bahkan sering meludahi kita, ketika kita mau melaksanakan taklim, mau ke masjid, ada yang ludahin, wah kita mah bukannya malah maafin, diajak ribut dulu mungkin. Nah itu kita. Tapi beda dengan Rasulullah SAW. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata wahai kaum muslimin muslimat sekalian, ternyata Rasul mendatangkan ke rumah orang yang meludahi tadi. Nah kemudian kemudian Rasul ke rumahnya, diketuklah pintunya, Assalamualaikum. Kemudian si orang yang biasa ngeludahi Rasul gemeteran. Kenapa? Karena tahu itu adalah suara Rasulullah. Begitu takutnya dia, udah sakit tambah dengan mendengar suara Rasul tambah gemeteran. Nah akhirnya dibukakan pintunya, kemudian Rasulullah ternyata apa? Ternyata dia justru melemparkan senyumnya kepada orang yang sedang sakit, yang ternyata sering meludahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Si orang ini udah ketakutan. Nah ternyata apa? Ternyata dengan sikap Rasul yang begitu luar biasa, begitu pemaaf, begitu tidak membenci orang, begitu tidak pemarah, akhirnya apa? Si orang ini pun kemudian bersaksi kepada Allah dan menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan ketika itu orang yang meludahi Rasul pun masuk beragama Islam. Ini salah satu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian akhlak Rasulullah lagi yang lain adalah di dalam kitab ini pula pun dijelaskan bahwa ketika Rasul dipanggil, wa idza da'ahu ahadun yuhibbuhu biqouli labaika. Ketika Rasulullah dipanggil oleh orang, wahai Rasulullah, Allah baik, Rasulullah assalamualaikum. Bahkan ketika Rasul ini konon ada beberapa yang mengatakan kalau Rasulullah berhadapan dengan sahabat ataupun berhadapan dengan siapapun orang muslim, muslimat, ketika ada orang yang ingin mengucap salam kepada Rasulullah, yang hebatnya adalah Rasulullah ternyata mengucapkan salam terlebih dahulu, tidak dengan kita. Kalau kita merasa, kadang-kadang kita suka merasa kaya dengan harta kita, kita merasa bangga dengan ilmu kita, kemudian kita bertemu dengan orang lain yang orang tersebut di bawah kita, biasanya kita nungguin salam dia dulu, kita jarang ngucapin salam. Ternyata Rasul tidak seperti itu. Rasul justru mengucapkan salamnya terlebih dahulu kepada mereka.
Dan luar biasanya orang tersebut belum sempat mengucap salam, pasti Rasul terlebih dahulu yang ngucapin salam. Ini hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dipanggil, lah baik. Kalau kita lain, Pak Doni, yuk, Pak Doni, ya. Kadang-kadang kita pakai bahasa-bahasa yang bahasa kita. Kadang-kadang panggilnya, oi, nah gitu. Tapi Rasulullah mengucapkan dengan lah baik. Ya Pak, gitu. Nah itulah Rasulullah, adab yang luar biasa, akhlaknya luar biasa. Kemudian lagi ada beberapa lagi ketika Rasulullah mendatangi majlis, mendatangi suatu riungan, suatu tempat riungan di mana di situ ada sahabat dan sebagainya. Rasulullah ini tidak senang, bukan tidak senang, apa artinya? Ketika ada orang yang bangun untuk menghormati Rasulullah itu tidak terlalu suka. Lain dengan kita, ketika kita merasa kita punya ilmu, kita ngerasa jadi orang yang hebat, kemudian kita datang ke suatu majelis, ke suatu tempat dalam riungan. Ketika kita datang, kita berharap mereka ini bangun menyambut kita. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah justru tidak ingin disambut seperti itu. Rasulullah itu justru kurang senang ketika ada sahabatnya yang bangun kemudian menyambut dengan berlebihan. Rasul justru kurang senang dengan hal yang demikian. Nah justru Rasul itu lebih senang sahabatnya untuk tidak usah bangun tapi tetap duduk. Nah itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya bukan kita tidak boleh menghormati orang yang berilmu ataupun orang yang punya pangkat, boleh, sah-sah saja, silahkan. Cuma bagi orang yang merasa dihormatinya, itu jangan sampai ada di dadanya, jangan sampai ada dalam lubuk hatinya, itu merasa bangga bahwa dia sudah dihormati oleh orang-orang lain. Nah ini jadi pelajaran buat kita tatkala kita dipanggil ustadz, tatkala kita dipanggil oleh orang-orang tersebut ada di bawah kita dalam keilmuan dan harta dan sebagainya. Ketika mereka menyambut kita, maka hati-hati dengan hati kita. Hati-hati kalau hati kita sampai bangga, kalau hati kita sampai merasa gimana atau merasa terhormat, hati-hati, justru itu bukan daripada cerminan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian daripada akhlak Rasulullah ini, tatkala dia bajunya ada yang terkoyak, sobek, dia tidak menyuruh istrinya atau anaknya untuk menyulam atau untuk menambal atau untuk menjahit bajunya. Tapi apa? Tapi Rasulullah yaitu menjahit sendiri. Wa kana yakhitu sawabahu. Rasulullah itu menjahit atau menambal atau mensulam ketika ada bajunya sobek. Jadi nggak nyuruh orang lain. Kalau kita mah sebaliknya, kita malah sering menyuruh istri kita, tolong dong mah celana aku sobek, tolong dibenarkan. Gitu kita sering seperti itu. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah justru menambal bagian yang sobek ataupun yang terkoyak daripada baju dan lain sebagainya. Itu Rasulullah SAW, luar biasa akhlaknya. Padahal Rasul ini seorang nabi, Rasul ini seorang Rasul. Nabi Muhammad itu nabi terakhir dan menjadi pimpinan para nabi. Tidak hanya menjadi pimpinan para nabi, tapi juga menjadi pimpinan seluruh umat manusia yang Allah ciptakan. Bahkan Nabi Muhammad diciptakan dari nurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia boleh manusia, tapi dia bukan manusia biasa ini. Nah Rasul yang seperti itu aja menjahit bajunya sendiri, tidak dengan kita. Kita mah nyuruh orang mulu. Makanya kita harus pelan-pelan ini meniru, mengambil itibak kepada Rasul, apa yang telah Rasulullah SAW laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak harus yang besar, tidak harus yang susah dulu, minimal yang sedikit-sedikit seperti nambal baju. Kemudian apa lagi? Rasulullah itu wayaksifu na'lahu, dia itu suka ngelap sendalnya sendiri, nyuci sendalnya sendiri. Ini yang jarang kita lakukan. Nah makanya oleh karena itu, mari kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, kita gunakan kehidupan ini dengan mengambil daripada contoh kehidupan Rasulullah SAW dari hal-hal yang terkecil terlebih dahulu. Nah mudah-mudahan dengan hal tersebut, tingkah laku yang kita pakai mengambil daripada tingkah laku Nabi Muhammad SAW,
Dan mudah-mudahan dengan seperti ini berarti kita mengambil daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menghidupkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka dia berarti mencintaiku, dan siapa orang yang mencintaiku berarti dia akan bersama aku kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari sedikit akhlak-akhlak yang kami jelaskan kepada para pemirsa bisa membuat kita merubah sedikit demi sedikit kehidupan kita sehari-hari, dari hal-hal yang terkecil terlebih dahulu, baru kemudian hal-hal yang besar yang kita bisa ambil contoh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi kami. Mohon maaf dan mohon maaf ketika ada khilaf dan salah. Sekian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.